Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Classy Story, channel yang memberikan informasi seputar trip dan otomotif. Baik, di video kali ini saya ingin membagikan tutorial untuk melepas dan memasang radiator mobil. Nah, seperti apa caranya? Ya, cukup mudah. Bisa dilakukan sendiri dengan alat yang sederhana ya. Nah, cukup mudah. Ini mungkin buat teman-teman yang mempunyai keperluan untuk melepas radiator, misalnya bocor dan mobilnya rawan ya, kalau jalan rawan nanti rusak daripada overheat. Nah, kalau mau lepas atau mau bersihkan, keperluan membersihkan radiator, nah ini simak videonya. Subscribe Classy Story now. Nah, ini radiator yang mau saya pasang, yang habis diservis ya. Sebetulnya cuma bocor kecil, tapi lama-lama kan juga bisa trouble di jalan ya. Jadi langsung saya perbaiki, langsung saya serviskan, bukan saya perbaiki sendiri ya. Terus punya saya dipinjemi Om Arifin yang sudah dipasang di mobil ya, walaupun cuma 2 jam ya, 2 jam selesai untuk servisnya. Servis sama nambal-nambal ini pokoknya lengkap, paket lengkap. Ini 130 kalau di Temanggung ya. Terus alat-alat yang dibutuhkan ini kunci 10, obeng min sama obeng plus juga, sama sealer. Dan untuk alat-alat penunjangnya ada tang dan juga obeng mini ya. Caranya cukup mudah sekali, bisa teman-teman lakukan sendiri di rumah tanpa harus ke bengkel ya. Nah, mari sekarang kita lepas. Nah, untuk yang pertama yang kita lepas adalah ini selang-selang radiator, ini dilepas dulu, baru kipasnya, setelah itu baru radiatornya. Kita buka dulu penguncinya. Ini isinya tadi malam saya isi air biasa ya, karena pas saya buka itu kulitnya tumpah. Nah, ini kita butuh obeng min kecil untuk ini menyongkel lemnya atau silennya. Kalau nggak dicongkel-congkel dulu kayak gini bakal susah ya. Saya pakai sealer Tribon yang high temperatur ya, warnanya warna abu-abu. Apapun mereknya, yang penting high temperatur atau temperatur panas, ada tahan panas ya, yang penting tahan temperatur panas, bukan untuk sealer kaca. Masih susah. Nah, ini masih ada kulitnya dikit, masih warna agak hijau ya. Terus atas bawah dilepas ya biar enak. Sama juga ini tampungan untuk reservoir radiator juga dilepas. Pokoknya dilepas semua yang dari radiator ya. Oh ya, mungkin teman-teman tanya ini apa? Ini adalah sensor untuk switch temperatur kipas, jadi yang digital ya. Nah, ini saya taruh di sini agar
sesuai dengan suhu radiator. Ini kan dari air dari mesin langsung ke sini ya. Nah, jadi ini mengikuti suhunya. Kita lepas dulu untuk ini kipas radiatornya. Untuk kipas radiatornya cuma 2 baut ya, cuma atas saja, bawah cuma ada penyangga yang ada lubangnya atau dudukan, jadi cuma 2 baut yang ada di atas. Ini untuk lesi ya, kalau mungkin mobil lain kayaknya hampir sama, cuma letaknya saja yang beda. Nah, ini agak susah untuk membawa ke atas kipasnya ini karena mentok ya. Sama jangan lupa di sini ada apa namanya, penyangga yang ke selang radiator ya, bukan penyangga tapi kayak penjepit itu ya. Nanti saya kasih lihat kalau udah kelihatan. Dan sementara ini masih susah dilihat. Ini soalnya kepentok sama ini pipa yang ada yang terhubung ke apa tadi, selang radiator yang ke mesin ini. Nah, ini sudah terlepas kipas radiatornya. Ini dalamnya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, tadi yang menjepit ke selang itu ini. Nah, ini ya penjepitnya. Ini kalau lupa ya sampai nanti nggak bakal bisa naik. Soalnya ini jepit sama selang radiator ini. Ini ya. Setelah itu kita lepas apa dulu ya, lepas pipanya dulu yang bagian bawah ini kan belum terlepas ya ini. Nah itu kita lepas dulu. Setelah itu baru kita lepas radiatornya. Nah, sekarang saya kasih letaknya seperti ini, posisinya biar mudah dan enak dilihat ya, nggak seperti tadi. Ntar saya cahayanya arahkan ke sini dulu biar jelas. Nah, oke, sekarang udah jelas. Kita sekarang lepas bagian selang radiator yang bawah.
Kalau kipasnya udah terlepas nanti ngangkat radiatornya gampang ya. Yang susah emang cuma pas ngelepas kipasnya. Oh sorry, maaf kalau dari bawah mentok sama ini ya, stabilizer ya, maaf saya lupa ya, tetap harus dari atas. Kita langsung saja lepas. Pakai kunci 12 ya yang ini. Kalau tadi untuk kipasnya kunci 10, ini pakai kunci 12. Nah ini kuncinya seperti ini ya. Nah ini ada karetnya biar tidak goyang. Nah ini udah selesai, tinggal ngangkat aja ininya. Ini ya, tinggal kita angkat pelan-pelan. Awas mentok sama yang lain, nanti kisi-kisinya bisa rusak. Nah, kita angkat. Nah seperti ini ya. Ini punya Om Arifin. Makasih Om Arifin udah dipinjemi. Oh ya, Om Arifin ini adalah teman saya yang jual spare part copotan untuk Classy ya. Nah sebelum kita pasang ya, ini ada seperti ini ya. Nah ini di dudukannya ada karet. Nah karet-karet ini ya. Nah ini ada karetnya, ini dudukannya ya. Ini ada karetnya seperti ini. Nah, kita pasang. Yang satu masih bagus, yang satu udah agak robek ini kayaknya. Jadi nanti tinggal dibuatin ya. Nggak dibuatin nggak apa-apa, bisa diganjel kalau misalnya udah jelek, tapi lebih baiknya untuk diganti yang masih bagus. Nah, ini udah jelek yang satunya, nggak apa-apa. Nanti sambil saya buatin. Dan sekarang langsung saja kita pasang. Untuk buatinnya saya tadi lupa nyiapin untuk karetnya ya, jadi nanti saja besok-besok kalau ada waktu lagi. Yang penting dudukan yang sebelah kanan sudah, dan yang atas juga kencang ya, jadi nggak masalah. Dan sekarang kita pasang radiatornya. Nah ini radiator yang tadi sudah diservis ini ya. Posisinya jangan lupa, nanti udah kepasang malah kebalik. Ini yang bagian belakang ya, ada nih lubang selangnya. Yang atas bawah juga ada yang menghadap ke sana ya. Sekarang pasang. Untuk masang radiatornya atau nuruninnya mudah ya, tapi untuk memasangnya kipas, nah ini yang agak butuh tenaga. Nah ini kita paskan dulu lubangnya sama lubang yang tadi. Maaf kalau terhalang ya. Kanan kiri sudah masuk semua. Sekarang pasang untuk pengunci bagian atasnya. Saya tidak kencangin dulu, nanti biar agak bisa geser dikit-dikit ya, biar tidak terlalu susah untuk memasang ini kipasnya. Oh ya, sebelum pasang kipasnya kita pasang dulu untuk pipa bagian bawah ya.
kita kasih sealer, terus kita pasang lagi. Ini untuk bagian bawah kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, saya bersihkan dulu, saya keringkan pakai kain. Ntar saya cari kain dulu. Nah, kita keringkan dulu ya untuk pipanya biar lengket nanti sealernya. Untuk selangnya juga sama dicek ya, selangnya nanti ada yang sobek apa enggak, sambil dicek, soalnya nanti kalau sobek malah bahaya ya. Nah, ini punya saya agak sobek dikit ini pas pucuknya, dan saya potong saja dikit, nggak apa-apa, nanti masih, yang penting kira-kira masih cukup ya, tidak kurang panjangnya gitu ya. Untuk sealernya saya pakai ini ya, seperti yang tadi saya bilang, merek Tibon, high temperatur yang warna abu-abu atau silver ya. Cukup dioles-oles saja. Ini diusahakan rata ya, rata, tipis saja, nggak usah terlalu tebal, yang penting rata dan bisa lengket sama pipanya juga. Untuk ini untuk mengurangi apa namanya, bocor ya. Ini nanti jadi karet kalau udah kering. Nah, seperti ini sudah. Sekarang kita pasang selang bagian bawah. Dimasukin sampai mentok ya, biar bener-bener kencang. Ini agak susah. Sambil diputer dan didorong dikit-dikit. Maaf kalau terhalang tangan saya ya, soalnya lagi usaha masukin berat. Nah, akhirnya sudah mentok, tinggal dikunci. Nanti ada bagian yang saya skip ya, kalau misalnya pas ngencengin ini atau pas ngelepas apa agak lama gitu ya, biar durasinya tidak kepanjangan. Ya, nah sekarang kita pasang kipasnya dulu. Ini soalnya nanti kalau yang atas kita pasang sekalian nanti nggak bisa masuk kipasnya. Nah, ini aja susah ya, karena ini mentok sama ini ya, kepala kipasnya mentok sama pipa radiator bagian atas. Ini masih susah lagi nih. Pelan-pelan ya, nanti soalnya kalau beras itu nanti bisa besinya melukai apa namanya, selang radiator ini, malahan bocor ya. Jadi hati-hati, memang susah dan sabar, butuh proses panjang. Nah, yang penting ini yang atas masuk dulu, tinggal yang sini kipas bagian bawah menyesuaikan. Nah, kalau udah seperti ini masuk, nah udah gampang ya. Jangan lupa ini penjepit yang tadi ya. Nah, ini dijepitkan kembali ke selang radiator.
Nah udah ini doang, tinggal dikenceng-kencengin nanti sama tes isi air radiator sama tes kipas radiatornya ya, nanti pas panas, mesin panas nyala otomatis apa enggak. Soalnya nanti tadi kan pas masukin kipasnya ini takutnya ada kabel yang lepas atau copot ya. Nah untuk radiator dan kipasnya sudah selesai terpasang, tinggal ini ya, dua selang ini, selang yang dari reservoir sama yang selang bagian atas. Nah ini sama seperti tadi, kita bersihkan dan kasih sealer dulu, kita keringkan. Kalau tadi sempat ketumpahan air ya. Nah ini sensor radiatornya, lewatkan sini ya. Nah ini biar nggak lepas atau biar tetap nempel, dikasih lem besi atau plastik steel nggak apa-apa ini. Nah sekarang sudah selesai semua, tinggal ini ya, coolant. Nah ini saya pakai Unique, biasanya pakai Preston tapi tadi pas habis ya, jadi pakai ini Unique. Ini biasa warna hijau, bukan yang merah. Kita tuang dikit-dikit. Ini kalau numpang seperti ini, kalau keadaan dingin mesin mati nggak apa-apa, tapi kalau keadaan panas harus dinyalakan ya mesinnya, biar langsung bersirkulasi. Soalnya nanti kalau panas langsung bertemu dingin, tidak bersirkulasi, nanti bisa melengkung ya silindernya. Nanti kita sambil nyalakan mesinnya. Ini kebetulan belum nyala dari semalam, kita tutup dulu. Nah ini sudah saya tutup ya, udah hilang semua gelembungnya ya, masih ada dikit-dikit, nggak apa-apa, yang penting sudah sehat. Dan ini temperaturnya baru mencapai 50-an, mau ke 60. Nah ini mesinnya stasionernya kecil sendiri ya. Pokoknya kalau suhu sudah mencapai 50, ini bakal kecil sendiri stasionernya. Nah, ini ditunggu sampai 80 derajat ya, kurang lebih 80 derajat, kipasnya nyala apa enggak. Ini masih menguap terus karena ini coolantnya masih tumpah-tumpah di radiator ya. Kita sambil gas-gas agar cepat naik temperaturnya.
masih hampir 80. Dikit. Cek, oh ini belum nempel sempurna ya, mohon maaf. Nah ini harusnya sama dikasih lem ya ini. Nah panas. Nah kita cek lagi. Dan kita tunggu temperaturnya. Harusnya kalau udah di 80 naik dikit udah nyala kipasnya, dan ini kita tunggu. Nah ini udah 80 lebih dikit ya. Ini kipas radiatornya udah nyala, ini udah muter, nggak kelihatan ya. Nah ini udah berhenti ini. Bentar, biar kelihatan ya. Nah, sudah berfungsi dengan bagus semua. Nanti tinggal buat jalan, coba ada kebocoran lagi apa enggak. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.